Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di em, mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi bersama saya Lucia Handayani. Ya, di pertemuan keempat ini, materi akan saya sampaikan terkait dengan beberapa teori komunikasi kelompok dan perspektif teori komunikasi organisasi. Dan sebelumnya kita juga sudah mengenal ya bahwa komunikasi kelompok adalah definisinya adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih gitu ya, yang memiliki tujuan bersama dan saling berinteraksi gitu ya. Jadi berbeda ya ketika kita memaknai atau mendefinisikan antara tim gitu ya dan agregat itu berbeda. Tim biasanya memiliki tujuan bersama juga, tetapi kalau tim cenderung memiliki spesifikasi keahlian dan dipilih. Ya, kalau kelompok tidak dipilih, terbentuk secara alamiah. Nah, ada yang terbentuk secara alamiah ataupun tidak, tetapi kalau tim gitu ya sudah pasti dipilih. Nah, kalau kerumunan atau agregat, mereka tidak memiliki keterikatan. Artinya interaksinya hanya sewaktu saja. Dan kalaupun mereka memiliki tujuannya sama, tapi hanya seketika itu saja, tidak berkelanjutan. Jadi tidak ada interaksi yang berkelanjutan ketika kita bicara terkait dengan kerumunan atau agregat. Ya, nah, adapun komunikasi dalam kelompok juga memiliki klasifikasi. Yang pertama adalah kelompok kecil dan kelompok besar. Yang paling diperhatikan atau paling gampang dimaknai mana kelompok kecil atau kelompok besar ketika kita berkomunikasi secara interpersonal itu dengan mudahnya. Ya, kalau misalnya kelompok-kelompok yang masuk ke dalam kelompok besar untuk melakukan komunikasi interpersonal itu tidak semudah dengan kelompok kecil. Ya, misalnya kelompok kampanye yang memang tergabung di antara berbagai macam daerah gitu ya, sehingga mereka harus saling memikirkan bagaimana cara untuk berkomunikasi satu sama lain. Tapi kalau komunikasi kelompok dalam kelompok kecil itu sangat mudah dilakukan ketika ingin melakukan hubungan interpersonal atau komunikasi secara interpersonal. Oke, yang pertama kita akan masuk terkait dengan komunikasi kelompok atau teori-teori dalam komunikasi kelompok yang memiliki case-case tertentu. Pertama adalah teori effective intercultural worldview communication theory ya oleh Ozol ya, John Ozol, di mana teori ini sebenarnya didasari dari model komunikasi, yaitu input, proses, output ya. Jadi bagaimana pesan disampaikan oleh komunikator ke komunikan, lalu diproses gitu ya, dan nanti ada output yang dihasilkan. Tetapi yang perlu ditekankan dalam teori ini, di mana teori ini membicarakan ketika kita berkomunikasi dalam suatu kelompok memiliki dengan dilatar belakangi budaya yang berbeda-beda. Ya, makanya dia berfokus pada kelompok dengan anggota yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, keragaman budaya dalam kelompok terbagi dalam 3 klaster. Ya, kalau di dalam teori ini, yang pertama individualism kolektif, lalu ada ada self-control dan face concern. Ya, kalau kolektivism itu biasanya kita lebih memikirkan atau berkomunikasi untuk kepentingan kelompok, tetapi tetaplah ada latar belakang budayanya. Kalau misalnya self-control, dia makna diri. Ya, kalau face concern, bagaimana kita berfokus kepada wajah untuk lawan bicara kita. Misalnya untuk individualism, kolektivism ya, sebagai contoh. Kalau individualism ya, misalnya saya orang Jawa gitu ya, saya ketemu sama dalam satu kelompok ya, saya ketemu dengan orang-orang yang misalnya ada orang Sumatera Barat yang memang kita kenal mereka pandai berdagang atau pandai berwirausaha. Nah, kalau saya bicara soal individualism gitu ya dalam satu kelompok, saya akan memikirkan diri saya sendiri ketika kita ditugaskan dalam satu kelompok gitu ya.
Misalnya dalam satu kelompok mahasiswa di mana kelompok tersebut adalah kelompok wirausaha dan harus memenangkan suatu perlombaan terkait dengan wirausaha mahasiswa, misal seperti itu. Saya akan memilih seseorang atau teman saya yang memang pintar berdagang yang berlatar belakang dari Sumatera Barat. Untuk apa? Supaya nilai saya pribadi gitu ya, secara pribadi itu bagus nilai kelompoknya. Ya, tapi bukan nilai keseluruhan anggota kelompok gitu ya, tetapi nilai saya. Jadi saya ikut aja, yang penting nilai sayanya bagus. Itu individual ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara terkait dengan kolektif gitu ya, cluster pada kolektivism, orang yang pandai berdagang itu yang misalnya dari daerah Sumatera Barat misal seperti itu, sudah tidak lagi memikirkan dirinya, tetapi memikirkan kelompok. Ya sudah, nggak apa-apa saya memikirkan strategi bagaimana untuk memenangkan perlombaan ini, tetapi itu untuk kemenangan kelompok saya, bukan saya pribadi. Walaupun mungkin secara strategi ataupun usaha itu atau konsep gitu ya, orang itu yang memikirkan, ya bukan keseluruhan. Tetapi lagi-lagi orang itu sudah berbicara terkait dengan kita, artinya dengan kelompok kolektif, bukan secara pribadi atau saya lagi. Ya, itu untuk contoh bagaimana cluster collectivism dan individualism. Kalau self-construal gitu ya, artinya memaknai diri, saya memaknai diri saya bahwa saya tidak pandai berdagang, sehingga saya join dengan kelompok-kelompok yang memang memiliki keahlian untuk berdagang. Misal seperti itu, saya memaknai diri saya, ataupun yang teman saya tadi yang pandai berdagang tadi sudah memaknai dirinya bahwa saya adalah orang yang lebih pandai gitu ya berwirausaha daripada teman-teman sekelompok saya. Jadi sudah ada makna dirinya yang terbentuk. Lalu bagaimana Mbak dengan face concern? Kalau face concern adalah kita berkomunikasi tetapi berfokus kepada wajah. Apa maksudnya ya? Face concern itu sebenarnya sudah ada di dalam teori komunikasi, namanya teori negosiasi wajah. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi, tetapi kita fokus ke concernnya tuh ke face gitu, ke muka atau ke wajah lawan kita gitu ya. Nah sebenarnya salah satu konsep teori negosiasi wajah dalam komunikasi yaitu face concern. Ya misalnya ketika saya sedang mau bimbingan sama dosen saya sebagai dosen pembimbing skripsi, tetapi saya sudah melihat wajahnya sudah nggak enak, biasanya saya mundur, misalnya seperti itu. Nah itu adalah face concern. Nah bagaimana dengan case dalam teori ini? Misalnya ya kita mengenal orang-orang Sumatera, orang-orang Sulawesi gitu ya, mereka memiliki kontur wajah yang tegas, yang tulangnya besar gitu ya. Kadang kita salah memaknainya. Kenapa ya orangnya sepertinya galak sekali gitu. Kita sudah face concern. Sebenarnya bukannya galak karena memang mukanya gitu ya. Khas-khas teman-teman kita yang dari Sumatera atau Sulawesi memang seperti itu. Ya, seharusnya tidak face concern gitu ya kalau untuk berkomunikasi. Tetapi itu dibolehkan untuk mengingatkan kita apakah orang ini dalam keadaan baik-baik saja atau tidak gitu ketika kita ingin berkomunikasi. Harapannya kan adalah komunikasi efektif. Nah, itu sebagai pengingat kita saja. Oke, itu face concern ya. Jadi dalam teori effective intercultural communication work group ini memiliki beberapa cluster yang memang itu menjadi perhatian ya. Saya ulangi, individualism collective, self concern, dan self construal dan face concern. Adapun ketika kita ingin berkomunikasi dalam satu anggota kelompok yang memiliki latar belakang budaya, ada beberapa faktor pendukung keberhasilannya. Yang pertama adalah tidak adanya konflik antara kelompok dengan masyarakat. Ya, kita pernah mengingat bahwa ada konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit. Nah, ketika memang ini masih berlanjut, artinya ini belum masalah tersebut gitu ya, masalah budaya tersebut masih meninggalkan permasalahan, artinya belum ending ya, belum ada penyelesaian. Ketika kita masuk ke dalam satu kelompok yang memang kebetulan memiliki kedua budaya tersebut, pasti akan ada bersinggungan yang namanya sensitivitas di dalamnya. Ya, so ketika kita dalam kelompok dan permasalahan tersebut gitu ya, yang melatar belakangi dua budaya yang bermasalah ini masih ada, itu akan menjadi ketidakefektifan komunikasi dalam kelompok. Ya. Nah, yang kedua adalah keseimbangan dalam dan luar kelompok yang menyangkut representasi anggota dengan latar belakang budaya tertentu.
ya. Kalau sebenarnya ketika kita masuk ke dalam satu kelompok gitu ya, lebih banyak kesamaannya. Misalnya rata-rata di sana ada orang Sumatera, efektivitas komunikasinya akan lebih tinggi, ya, keberhasilan atau tujuan kelompoknya akan lebih mudah tercapai gitu ya, dibandingkan banyaknya atau keberagaman yang hadir di dalam satu kelompok. Dan selanjutnya adalah faktor kerjasama atau kompetisi dalam kelompok harus dimiliki masing-masing anggota dalam satu kelompok. Ini bukan artinya dalam satu kelompok saling bersaing ya, tetapi kelompok ini memiliki semangat untuk berektivitas gitu ya, semangat untuk beraktivitas dan ada rasa saing kompetisi yang tinggi gitu, artinya bersama-sama dalam kelompoknya untuk mencapai misalnya memenangkan perlombaan atau apapun itu ya, yang membutuhkan faktor kerjasama satu sama lain ya, dan itu harus dimiliki untuk keefektifan dalam komunikasi atau keberhasilan menuju tujuan komunikasi dalam kelompok. Nah, yang terakhir adalah minimnya perbedaan status antar anggotanya. Ya, artinya ketika perbedaan dalam satu kelompok itu semakin kecil gitu ya, pasti menumbuhkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan banyak keberagaman. Salah satunya adalah ketika kita memiliki perbedaan status gitu ya di dalam satu kelompok. Status pendidikan, apalagi status ekonomi, misalnya seperti itu ya. Itu bisa jadi menjadi salah satu gap ketidakefektifan komunikasi dalam kelompok. Oke. Itu adalah Effective Intercultural Working Communication Theory oleh Ozol. Yang selanjutnya ada simbolik konvergensi atau konvergensi simbolik ya, ada pencetusnya adalah Ernest Borman ya, yang diawali sebenarnya dari hasil penelitian Bells. Dia bilang bahwa konvergensi simbolik ini adalah suatu teori umum yang mengupas gitu fenomena pertukaran pesan dan memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna kolektif, motif, dan perasaan bersama. Kita lihat ya, ada beberapa elemen penting di dalam komunikasi kelompok. Yang pertama adalah fantasi theme, ada fantasi chain, ya, fantasi type, dan rhetorical vision. Kita lihat. Nah, yang pertama adalah fantasi theme. Kenapa ini disebut sebagai fantasi ya? Ya, nama lain dari konvergensi simbolik adalah tema fantasi. Jadi bagaimana satu tema atau satu narasi, ya, satu percakapan ketika itu dipertukarkan gitu ya, artinya disampaikan kepada orang atau dalam satu kelompok itu menjadi satu tema fantasi tertentu. Apakah seperti Disney, cerita-cerita seperti itu, Mbak, cerita-cerita kartun Disney seperti itu? Bisa jadi kita lihat dari mana tema fantasi itu bisa terbentuk. Ya, yang pertama adalah adanya tema fantasi dulu. Ya, konsep pertama yang penting dalam teori ini adalah tema fantasi sebagai isi pesan yang didramatisasi hingga menciptakan rantai fantasi. Misalnya gini, teori ini sebenarnya lucu. Kenapa? Karena sebenarnya teori ini hadir di dalam keseharian kita. Ya, misalnya ada satu kelompok mahasiswa yang janjian misal ke mall gitu ya. Nah, satu mahasiswa mungkin menyusul, nanti misalnya sebut aja si Budi gitu ya, Budi menyusul teman-temannya yang ada di mall gitu, tiba-tiba Budi melihat seseorang seperti si Ari misalnya, terus ditepuklah pundaknya misalnya seperti itu ya, lalu ternyata salah, oh maaf, saya kira teman saya. Nah, setelah kejadian itu Budi bercerita dong ketemu teman-temannya yang misalnya ada di food court. Nah, ketika dia cerita gitu, teman-temannya memiliki reaksi yang berbagai macam. Artinya misalnya ada yang ketawa, ada yang ngecengin misalnya, atau ada yang bully setelah kejadian tersebut. Nah, itu adalah tema fantasi. Jadi ada satu tema yang mana nepuk punggung tadi gitu ya, artinya salah orang tadi, itu berhasil didramatisasi, diceritakan kembali oleh teman-temannya gitu ya, sehingga menumbuhkan rantai fantasi. Ya, tema fantasinya kita anggap tadi yang salah nepuk tadi. Fantasi chain, menimbulkan fantasi chain atau rantai fantasi, di mana fantasi chain ini terbentuk ketika pesan didramatisasi oleh anggota kelompok berhasil mendapatkan tanggapan dari anggota kelompok, sehingga gitu ya meningkatkan intensitas dan kegairahan dari para partisipan dalam berbagi fantasi. Ya, tadi ketika Budi menepuk salah orang, diceritakan timbul ketawa temennya, terus mungkin menyebutkan satu kata misalnya
malu-maluin atau memalukan. Nah, itu adalah fantasi chain. Ya, jadi ada respon atau tanggapan setelah suatu tema diceritakan oleh di dalam satu kelompok. Nah, sehingga ketika sudah muncul fantasi chain, ya masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu fantasi type, di mana Ernest Borman bilang bahwa kalau fantasi type itu tipe fantasi ya sebagai tema-tema fantasi yang berulang dan dibicarakan pada situasi yang lain, karakter yang lain, alur tempat yang berbeda, dan mungkin tokohnya juga berbeda. Ketika kelompok anak mahasiswa ini yang tadinya sedang makan di food court gitu ya, di dalam satu mall, terus pulang atau misalnya balik lagi ke kampus, sudah mempunyai latar belakang yang berbeda. Sudah ada tipe fantasinya lagi. Kenapa? Mungkin si Ari tadi cerita lagi nih sama si misalnya si Tommy. Misalnya seperti itu. Tau gak sih Tom? Tadi Budi salah nepuk tuh. Dia kira itu gue. Misalnya seperti itu. Dan direspon hal yang sama mungkin sama si Tommy. Artinya apa? Ya mungkin dia akan terbahak-bahak ketawa juga. Mungkin dia bilang bahwa itu memalukan gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah masuk ke dalam satu tema fantasi. Ya, memalukan, peristiwa memalukan ini adalah satu tema fantasi. Ya, yang salah nepuk tadi itu menjadi satu fantasi theme. Sudah menjadi fantasi chain juga dan fantasi type. Kenapa? Karena ketika dia diceritakan kembali di tempat yang berbeda oleh tokoh yang berbeda gitu ya, itu menghasilkan tanggapan atau respon yang sama gitu ya. Artinya hal atau cerita yang didramatisasi tadi menciptakan kembali gitu tanggapan yang sama. Lalu ketika semua itu sudah masuk ke dalam fase fantasy type, cerita atau tema fantasi itu bisa berulang-ulang kembali diceritakan mungkin di masa yang akan datang sehingga itu menjadi rhetorical visions. Ya, di mana tema-tema fantasi telah berkembang dan melebar keluar dari kelompok yang mengembangkan fantasi tersebut. Misalnya tadi Budi cerita lagi misalnya ke orang lain, ke kelompok lain, misalnya dari kuliah gitu ya, di kelompok mahasiswa dia cerita lagi ke misalnya ke tempat kerjanya setelah kuliah. Lalu misalnya dia bercerita lagi ke anak-anaknya atau ke keluarganya. Nah, itu sudah berkembang tema fantasinya keluar dari kelompok yang mengembangkan fantasi tersebut. Pada awalnya akan berkembang menjadi visi retoris. Jadi kedepannya itu sudah menjadi suatu tema masa depan gitu yang sebenarnya itu bisa itu sama lagi-lagi menceritakan bahwa hal itu adalah hal yang memalukan. Tapi itu dikenang gitu ya. Nah, teori ini, konvergensi teori ini adalah teori di mana orang-orang atau dalam suatu kelompok itu memiliki kohesivitas yang tinggi. Ya, makanya teori ini adalah salah satu teori yang bisa menurunkan tingkat intensitas konflik. Ya, misalnya tadi tuh si Budi, Ari, dan Tommy ini gitu ya, mungkin pernah memiliki konflik atau Budi dan Ari lah ya. Budi dan Ari ini berkonflik. Tetapi karena ada peristiwa lucu ini itu menjadi menjadi sesuatu hal yang men-trigger mereka pada akhirnya tidak jadi konfliknya besar. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari teori ini ya. Misalnya, oh iya ya kan dulu-dulu juga kan suka jalan sama Budi dan pernah ngalamin hal yang lucu, misalnya seperti itu. Dan itu adalah bagaimana teori ini bekerja gitu ya ketika ada konflik dalam satu kelompok gitu ya. Dan mengingat bahwa kelompok tersebut memiliki satu tema fantasi dan itu menjadi kadar penurunan konflik dalam suatu hubungan komunikasi kelompok. Oke, yang selanjutnya ada Irving Janis yang mewakili teori groupthink gitu ya. Di mana groupthink ini sebenarnya adalah teori yang ketika kelompok gitu, suatu kelompok mengambil keputusan ya, tapi keputusannya tidak diambil secara rasional sehingga groupthink ini disebut sebagai irrational teori. Artinya teori yang teori dalam mengambil suatu keputusan pada suatu kelompok itu tidak semata-mata secara logis. Ya. Nah, teori ini sebenarnya hadir pada kelompok-kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi. Kita lihat berbagai asumsinya ya. Yang pertama adalah dikembangkan oleh Irving Janis dan kawan-kawan merupakan teori komunikasi kelompok yang berfokus pada efektivitas kelompok. Ya, yang penting kelompok ini efektif. Nah, itu berfokus kepada hal itu. Nah, kedua adalah fokus dari teori ini ialah bagaimana kondisi tertentu dapat menciptakan kelompok yang tinggi
ya, kepuasan kelompok yang tinggi, namun dengan output hasil yang tidak efektif. Ya, makanya disebut sebagai teori yang irasional. Kenapa? Karena, gitu ya, yang penting kelompok ini mencapai kepuasan tinggi, walaupun outputnya tidak selalu efektif. Nanti saya akan kasih analogi atau contohnya. Yang ketiga adalah kepuasan tersebut ada karena kohesivitas kelompok yang kini besaran derajat seseorang untuk menjadi anggota suatu kelompok, ya, kekompakannya gitu ya, itu sangat tinggi kalau dalam pada grup gitu ya, atau kelompok yang mengalami grouping ini. Nah, grouping biasanya terjadi jika kohesivitas kelompok dibarengi dengan ketidakterbukaan pengambilan keputusan yang buruk. Artinya gini, saya kasih contoh ya, misalnya dalam satu kelas kita belum memilih memilih ketua kelas di dalamnya. Ada si A, ada si B. A ini pengikutnya banyak sekali, teman segengnya banyak sekali. Kenapa? Karena A adalah orang kaya, misalnya seperti itu. Mahasiswa yang termasuk ke dalam golongan anak-anak orang kaya. Ya, sehingga si B ini sepertinya akan kalah nih. Kenapa? Karena suara si A lebih mendapatkan suara terbanyak dibandingkan si B. Tetapi kenapa A dipilih? Bukan karena alasan yang logis, atau misalnya mereka adu proposal, adu misi visi gitu ya, voting secara fair. Tidak seperti itu dilakukannya, tetapi karena ada alasan bahwa A ini orang kaya. It's not logic gitu ya. Artinya memang tidak berdasarkan rasional. Walaupun mungkin di dalam suara si A ini ada yang di antara yang no ya, atau di antara yang yes gitu, ada yang no, tetapi karena misalnya ayo udahlah yang penting gue nggak dikeluarin dari geng misalnya, yang penting geng gue tetap efektif atau segala macam, penting nggak jadi ribut, nggak jadi masalah, misalnya seperti itu, dan itu disebut sebagai grouping. Kenapa? Karena pengambilan keputusannya tidak berdasarkan hal yang rasional menurut Irving Janis. Oke. Nah, selanjutnya ada teori adaptive structuration theory, yang mana Paul dan Geraldine bilang bahwa dalam suatu kelompok gitu ya, bagaimana dalam suatu kelompok kita menggunakan berbagai macam teknologi komunikasi dan informasi untuk memanfaatkan kegiatan atau aktivitas kelompok. Ada dua hal di sini yang perlu diperhatikan dalam teori adaptive structuration. Yang pertama, structural features-nya. Ya, fitur itu sendiri, dan spirit. Yang disebut sebagai spirit adalah hasil atau kebermanfaatan ketika dalam suatu kelompok menggunakan teknologi komunikasi informasi. Misalnya ya, dalam hal ini seperti apa yang kita lakukan, bahwa dalam suasana pandemi gitu, kelompok belajar atau dalam satu kelas itu tidak bisa melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung, sehingga kita memilih menggunakan misalnya Google Meet, misalnya Zoom, ya, di mana hal tersebut gitu ya, kedua teknologi itu memiliki fitur video gitu ya, yang pada akhirnya kita seakan bisa bertatap muka satu sama lain, dan itu dirasakan sangat bermanfaat. Nah, rasa atau output dari apa yang kita lakukan dengan menggunakan teknologi itu disebut sebagai spirit. Ya, nah, ketika tujuan lain, misalnya dalam suatu kelompok, misal mau berdiskusi terkait dengan tugas segala macam, teknologi itu bisa digunakan kembali sehingga memang benar-benar terasa manfaatnya. Itu gambaran dari bagaimana proses teori adaptif strukturasi ya itu bekerja dalam suatu komunikasi kelompok. Nah, yang selanjutnya ada socio-egocentris dan group-centris model. Ya, socio-egocentris sebenarnya hasil dari suatu kritikan model yang dibuat oleh Lewis ya, Dean Lewis. Dia bilang bahwa komunikasi dalam kelompok itu hanya dilakukan karena anggotanya memiliki kepentingan tertentu, jadi personalnya saja. Disebut sebagai socio-egocentris. Tetapi gitu ya, dibantah oleh Joseph Bonito. Dia bilang bahwa nggak begitu Lewis. Socio-egocentris atau dalam satu kelompok itu tidak hanya ada socio-egocentris, tetapi group sentris. Apa itu group sentris? Ketika para anggota dalam suatu kelompok itu juga memiliki atau melakukan hubungan atau komunikasi juga untuk kepentingan bersama atau kelompoknya. Dia bilang seperti itu, ya.
Bonito sebenarnya membantah modelnya si Lewis gitu ya, yang disebut sebagai socio-egosentris, yang mana komunikasi dalam kelompok itu hanya dilakukan ketika anggotanya memiliki kepentingan tertentu, tetapi nggak seperti itu kata Joseph Bonito. Ternyata ada kepentingan bersama juga di situ, yang disebut sebagai group sentris. Nah, bagaimana bayangannya ketika group sentris atau socio-egosentris ini hadir dalam satu kelompok? Ketika komunikasi egosentris itu terjadi, sebenarnya ketika ada masalah secara personal, misalnya si A sedang berkonflik dengan si B, misalnya seperti itu hanya masalah personal. Tetapi ketika itu disebut sebagai socio-egosentris ya. Tetapi bagaimana dengan group sentris model gitu ya dalam satu kelompok? Ketika masalah personal tadi itu berubah menjadi masalah kelompok, di mana pada akhirnya anggota-anggota kelompok yang lain berhak memberikan suaranya untuk memutuskan masalah tersebut. Ya, jadi dilihat bagaimana besaran skup permasalahannya. Kalau itu masalah personal dalam kelompok gitu ya, dalam anggota kelompok disebut sebagai socio-egosentris. Tetapi kalau itu sudah menjadi masalah kelompok disebut sebagai group sentris. Ya. Selanjutnya saya akan beralih ke topik komunikasi organisasi ya. Kita bicara terkait dengan perspektif teori komunikasi organisasi. Perspektif teori komunikasi organisasi ini diawali dari perspektif klasik ya, di ketika terjadi pada tahun 1800-an ya, tepatnya pada akhir abad 19, awal abad 20 ya, di mana terjadi revolusi industri di situ. Nah, pada saat itu organisasi memandang bahwa ya, perspektif itu artinya kan pandangan, sudut pandang, memandang bahwa organisasi itu hanya komunikasi terjadi pada organisasi itu hanya untuk menjadi alat perintah dan controlling saja. Ya, ketika organisasi hidup di zaman perspektif klasik gitu ya, komunikasi hanya dilakukan sebagai alat perintah saja dan controlling. Ya, komunikasi bersifat vertikal, jadi hanya satu arah dari atas ke bawah, jadi dari pimpinan ke bawahan. Ya, apakah hari ini masih ada pola komunikasi organisasi pada perspektif klasik? Masih ada ketika kalau kita melihat bagaimana organisasi militer itu bekerja, sebenarnya fokusnya kepada komunikasi vertikal atau klasik. Ya, tidak ada tuh yang namanya bargaining atau ketika ditugaskan ya tidak bisa say sorry, minta kebijakan lain segala macam, nggak bisa. Yang namanya organisasi militer ketika diperintahkan ya hanya ada siap. Ya, itu gambaran bagaimana perspektif klasik pada komunikasi organisasi. Nah, yang selanjutnya ini bisa kalian baca ya, ini adalah bentuk penjabaran dari apa yang saya narasikan tadi. Bagaimana perspektif human relation? Nah, dari perspektif klasik sebenarnya sudah ada perbaikan di mana human relation gitu ya, perspektif human relation ini sudah hadir di dalam suatu organisasi. Ya, ditandai dengan adanya pergerakan buruh di Amerika Serikat yang menekankan hak-hak pekerja individual. Jadi mereka lebih nggak hanya bekerja ya, tetapi ada hak-hak secara individual, ekonomi, psikologis, ataupun sosial, itu minta dipenuhi para pekerjanya. Sehingga ada tekanan pada organisasi untuk lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para pekerjanya. Nah, di sini ada perbaikan hubungan ya, artinya hubungan kemanusiaannya atau human relation-nya itu lebih diperhatikan untuk kepuasan para karyawannya demi memenuhi gitu ya kebutuhannya mereka sebagai manusia yang tadi saya sebutkan, ekonomi, psikologi, dan sosial. Ya, sehingga di sini yang perlu ditekankan bahwa adanya hubungan harmonis gitu ya untuk para pekerja di dalam suatu organisasi. Bagaimana peran komunikasi di sini? Peran komunikasi di sini lebih terlihat ketika seorang pemimpin ya tidak hanya melakukan hubungan atau berkomunikasi kepada bawahannya semata-mata untuk memberikan perintah atau controlling saja, tetapi sebagai alat motivasi. Misalnya gitu ya, saya atau si A gitu ya dalam bulan ini bekerja sangat baik.
dan diberikan reward misalnya seperti itu, atau dinobatkan sebagai karyawan terbaik untuk bulan ini. Bagaimana cara memenuhi kepuasan manusiawinya yang ekonomi, psikologi maupun sosial tadi? Ketika orang tersebut sudah bekerja dengan baik gitu ya, sudah lembur, misal datang on time, kerjaannya beres segala macam, mendapatkan reward atau penghargaan ya, misalnya gajinya ditambah, misal seperti itu, mendapatkan 1 kali gaji, jadi ada 2 kali, hitungannya dapat 2 kali dalam 1 bulan, misal seperti itu ya. Nah, itu secara ekonomis pemenuhannya, sudah dihargai dalam bentuk ekonominya. Lalu bagaimana psikologinya? Ya, diberi penghargaan tadi, misalnya ketika meeting, langsung diapresiasi di depan teman-temannya atau di depan pemimpin-pemimpin yang lain. Secara psikologis ada kebanggaan untuk dirinya. Ya, lalu bagaimana sosialnya? Kalau sosialnya pada akhirnya banyak orang-orang yang memandang bahwa dia adalah seorang pekerja yang baik, ataupun mungkin nanti bisa ditiru atau dicontoh. Nah, itu adalah pemenuhan aspek manusianya dari seorang pekerja ya dalam satu organisasi secara ekonomi, psikologi, dan sosial. Bagaimana peran pemimpin memberikan motivasi? Ya, pada akhirnya ketika pemimpin tersebut memberikan pengumuman misalnya seperti itu ya. Nah, harapannya adalah mungkin nanti pemimpin tersebut juga bisa menjelaskan bahwa diharapkan yang lain, para pekerja yang lain bisa seperti si A ini bekerja dengan baik dan bisa mendapatkan reward gitu ya dari organisasi atau tempat yang bekerja. Nah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung ya pemimpin sudah memberikan motivasi. Tidak hanya motivasi kepada para pekerja yang lain, tetapi mungkin memberikan motivasi lebih kepada orang yang diberikan reward tersebut sehingga etos kerjanya lebih tinggi lagi. Nah, di situ bedanya bagaimana perspektif human relation memandang manusia ini harus dihargai dengan memenuhi 3 aspek kebutuhannya tadi ya, dengan memberikan motivasi. Selanjutnya adalah perspektif human resources ya, bagaimana kalau di sini aspek kemanusiaannya lebih dijunjung lebih tinggi lagi, bahwa manusia itu berhak menerima diberikan keleluasaan ruang untuk mengembangkan potensinya ya. Ketika pemimpin memberikan ruang, misalnya pekerjanya tersebut diberikan scholarship gitu ya, beasiswa, akhirnya mereka orang tersebut bisa menimba ilmu, mencari ilmu kembali keluar gitu ya, dan kembali dengan ilmu yang ditambahkan di luar tadi itu gitu ya, untuk mengembangkan misi visi organisasinya. Resources ya, sumber daya sebagai manusia yang memang memiliki potensi itu boleh dikembangkan dalam perspektif ini. Jadi karyawan-karyawannya itu tidak hanya bekerja saja, tetapi potensinya gitu ya, keilmuannya itu diberikan waktu dan ruang untuk dikembangkan ya, kalau dalam organisasi dalam perspektif human resources seperti itu. Nah, tetapi komunikasi di sini lebih luas lagi ya, jadi tidak sekaku perspektif klasik gitu, hanya ada komunikasi vertikal. Kalau dalam human resources, dan sebenarnya bermulainya itu adalah daripada human relation tadi ya. Jadi bagaimana komunikasi sebenarnya sudah lebih lunak dibandingkan perspektif klasik. Ya, misalnya dalam satu organisasi pemimpinnya mungkin ngajak ngopi gitu karyawannya, sembari dia bicara bahwa Anda ini adalah orang yang potensi, gimana nanti bisa saya berikan scholarship gitu ya, supaya Anda bisa mengembangkan diri Anda dan kembali ke organisasi gitu ya, ke perusahaan, bisa mengembangkan lagi gitu dengan apa yang sudah ditimba di luar. Nah, perspektif human resources memandang para pekerjanya dengan seperti itu. Ya, jadi proses pemberian kesempatan gitu ya karyawan untuk menggunakan dan mencurahkan kemampuannya gitu ya, yang sebelumnya dikembangkan atau memberikan digali lebih lagi dengan contohnya adalah memberikan waktu untuk seorang karyawan itu untuk menambah ilmu, sekolah lagi lah, ibaratnya seperti itu. Nah, perspektif human resources seperti itu dibilangnya.
Nah, lalu ada lagi yang namanya perspektif sistem. Kita memandang bahwa organisasi itu adalah suatu sistem. Ya, sistem itu kan gabungan dari unit-unit. Nah, yang perlu diperhatikan ketika sistem dalam organisasi atau suatu unit gitu ya, unit-unit yang kita sebut sebagai sistem ini dia yang berubah atau tidak bekerja secara efektif, akan mengganggu keefektifan kerja sistem yang lain atau unit yang lain. Sehingga di sini peran komunikasi adalah untuk mengatur pola itu, bagaimana hubungan antara bagian-bagian atau unit-unit tadi ya ketika menemukan dinamika, karena hidup di dalam organisasi kan tidak flat, pasti ada dinamikanya, dinamis ya. Ketika hal tersebut terjadi pada salah satu sistem yang sedang berjalan dalam organisasi, itu terganggu. Ya, bagaimana komunikasi bisa mengatur atau mungkin merubah pola-pola yang tidak baik tadi menjadi hubungan-hubungan yang tersistematis. Ya, jadi unit-unit di dalam sistem tersebut atau dalam organisasi itu bisa berjalan seiringan. Nah, perspektif sistem memandang komunikasi adalah sebagai tools yang mengatur pola-pola tadi. Dilanjutkan pada perspektif kritis. Ya, perspektif kritis kita ingat bahwa Karl Marx bilang bahwa di dalam dunia ini akan selalu ada hal yang selalu saja salah gitu dipandangnya. Ya, bagaimana sebenarnya pola-pola berpikir mahasiswa itu adalah pola-pola kritis. Ya, ketika ada kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, mungkin adalah salah satunya men-trigger mahasiswa tersebut atau mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini demo. Nah, itu kan sebenarnya perspektif kritis, menggunakan pola perspektif kritis. Marxis bilangnya seperti itu, ya, bahwa selalu saja ada sesuatu yang dianggap salah gitu dalam suatu hal yang hidup di dunia ini. Nah, pada organisasi justru dibutuhkan perspektif kritis ini hadir di tengah-tengah karyawan atau anggota organisasi. Untuk apa? Untuk mengkontrol, untuk menjaga organisasi ini tetap on the track gitu ya. Sehingga harus kritis memberikan masukan atau siap menjadi seseorang atau anggota organisasi yang terdepan gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin dianggapnya sepertinya tidak adil gitu ya dalam suatu organisasi. Nah, komunikasi menekankan bagaimana pesan-pesan dalam memperteguh orasi-orasi tadi, ya, yang komplain modelnya yang seperti itu atau apalagi protes. Nah, komunikasi hidup di dalam konsep-konsep tersebut ya pada perspektif klasik dalam suatu organisasi. Bagaimana dengan perspektif budaya? Kalau dalam perspektif budaya gitu ya, setiap organisasi pasti akan membawa budaya organisasinya masing-masing. Ya, budaya itu sendiri adalah hasil penciptaan perasaan dan buatan manusia ya yang sifatnya bisa non fisik ataupun fisik. Organisasi ini biasanya gitu ya ketika hidup gitu ya, atau pada proses perjalanannya pasti akan membawa budayanya masing-masing, sehingga orang kalau kita mau melihat bagaimana budaya organisasi, lihatlah bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya kalau kita melihat ada budaya militer gitu atau semi militer di UPN ya karena memang UPN hadir dari background history itu. Sehingga wajar saja ketika Anda melihat gitu ya sampai detik ini mungkin masih saja ada budaya-budaya militer atau semi militer yang hidup di UPN walaupun memang sudah beralih status. Apalagi kita punya yang namanya kegiatan MBKM bela negara Latsarmil Komcat gitu ya yang identik sekali dengan militer ya walaupun itu semi ya tetap kedisiplinannya yang lebih diutamakan ya. Kenapa? Karena ya memang background history organisasi Anda saat ini ya memang dilatar belakangi dengan adanya budaya militer. Nah, itu tidak bisa yang namanya budaya sudah berakar gitu ya. Karena budaya ini kan dilakukan turun-temurun ya. Sehingga ketika Anda berharap bahwa satu budaya ini bisa habis dalam satu waktu ya tidak bisa. Ya, kalaupun perlahan butuh waktu panjang. Jadi tidak bisa yang namanya budaya itu dihapus dengan satu masa atau dengan cepat. Nah, bagaimana selanjutnya ada yang disebut sebagai perspektif postmodernisme.
Kalau Anda melihat bahwa ini apa bedanya dengan modern gitu ya, perspektif postmodernisme ini bukan menggantikan modernisme, ya. Postmodernisme ini hanya melanjutkan pola pikir modernisme, di mana kalau dalam perspektif postmodernisme, organisasi itu adalah hubungan yang rasional gitu ya, yang berbagai unsur, di mana ketika kita menjalankan sistem aturan dalam organisasi itu cenderung mengesampingkan yang namanya intuisi dan pengalaman hidup. Dia bilang seperti itu, jangan pakai intuisi atau jangan berdasarkan pengalaman hidup. Kenapa? Karena menurut postmodernisme gitu ya, hidup ini selalu ada perubahan gitu, karena nggak ada yang pasti di dunia ini, yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Sehingga ketika kita mau melanjutkan hidup, jangan berdasarkan semata-mata pengalaman atau intuisi saja, tetapi bagaimana lingkungan itu, bagaimana lingkungan saat ini, bagaimana kebutuhan organisasi saat ini. Ya, lingkungan apa? Misalnya lingkungan masyarakat, lingkungan eksternal organisasi, misalnya sudah di luar sana teknologi sudah sangat berkembang, ya, sehingga tidak lagi bisa menggunakan yang namanya pengalaman atau intuisi saja. Nah, postmodernisme juga menganggap bahwa satu organisasi itu sebenarnya tempat terjadinya negosiasi kekuasaan, ya, dominasi kelompok ataupun pertarungan kepentingan, sehingga perlu adanya rekonstruksi kekuasaan. Ya, yang ditekankan dalam hal ini, komunikasi merupakan proses yang mencoba untuk mengkritisi, melakukan penentangan terhadap sesuatu yang menempatkan organisasi dalam bentuk sistem yang empiris. Saya kasih contoh ya, analoginya seperti ini. Ini hanya analogi sederhana, belum masuk ke dalam analogi atau contoh komunikasi organisasinya ya. Kalau saya punya dompet besar, tebal gitu ya, saya taruh di atas meja, terus Anda semua melihat bahwa menyimpulkan ada dua anak yang bilang bahwa yang si A bilang dompetnya Mbak Lucy tebal banget ya, berarti Mbak Lucy orang kaya. Misalnya seperti itu. Tetapi yang B bilang berbeda, belum tentu. Siapa tahu itu isinya mungkin struktur belanja atau tagihan hutang atau kartu kredit yang belum terbayarkan. Misalnya seperti itu ya. Nah, ada dua perspektif di sini. Ya, yang menurut kalian yang mana, yang perspektif postmodernisme dan modernisme? Yang A atau yang B? Yang A tadi bilang bahwa dompetnya tebal, ya artinya orang kaya. Si B bilang belum tentu. Si A secara tidak langsung berpikir bahwa dirinya sedang menggunakan perspektif modernisme. Ya, kalau si B berbeda, menggunakan perspektif postmodernisme. Sekilas memang postmodernisme justru lebih jelimet gitu ya, lebih memikirkan tidak sesimpel modernisme cara berpikirnya. Tetapi untuk hari ini postmodernisme lebih ideal kalau menurut saya. Kenapa? Karena memang tidak bisa kita memikirkan dalam satu pandangan saja. Banyak hal yang harus dipikirkan dalam satu organisasi. Ketika kita misalnya dalam satu organisasi ada si A melakukan satu kesalahan, A ini adalah salah satu karyawan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi di dalam organisasi tersebut. Hanya dalam satu kesalahan saja, akhirnya apa? Mungkin reputasinya turun segala macam. Terus mungkin gajinya dipotong atau apapun. Sampai dengan mungkin ada alternatif hukuman si A ini harus dikeluarkan. Tetapi mungkin ada orang yang berpikir secara postmodernisme, nggak bisa seperti itu. Bahwa orang ini sebenarnya bisa dibenerin gitu loh. Ya, dengan tidak harus memandang bahwa satu kesalahan ini pada akhirnya mungkin tidak memandang pengabdiannya, tidak memandang mungkin sebelumnya memiliki prestasi kerja juga dalam organisasi. Nah, kalau postmodernisme mempertimbangkan banyak hal. Ya, kalau modern tidak. Ya, walaupun memang modern lebih berpikir secara linier gitu ya. Tetapi pemikiran itu masih tetap ada, sehingga memang postmodernisme ini bukan dianggap sebagai menandai masa berakhirnya modernisme. Ya, contoh dalam organisasi kita nih atau institusi pendidikan UPN saja, ya, kementerian gitu ya sudah mencanangkan program MBKM. Ada beberapa pandangan bahwa program MBKM karena dilakukan di luar gitu ya, pada akhirnya mungkin akan memperpanjang masa studi mahasiswa. Sedangkan masa studi tersebut ya
mahasiswa yang tepat waktu itu menjadi mungkin nilai tambahan untuk akreditasi fakultasnya atau prodinya. Sehingga penting ketika mahasiswa itu lulus tepat waktu. Bagaimana caranya ketika anak-anak mahasiswa ini diwajibkan untuk mengikuti MBKM? Modern berpikirnya ya sebaiknya tidak perlu. Tidak perlu dulu mungkin di beberapa semester gitu ya. Kenapa? Karena nanti kan mereka harus ada mata kuliah wajib yang harus ditempuh, sehingga kalau itu tidak dilakukan akan menambah masa studinya. Lalu ya masa kelulusannya nanti ya tidak tepat waktu. Ada yang mungkin sebagian berpikir seperti itu. Misalnya kita anggap mereka adalah orang-orang yang modernisme. Tetapi bagaimana orang yang memandang hal tersebut dari sudut pandang postmodernis? Mungkin mereka akan bicara bahwa waktu kelulusan mahasiswa memang harus diperhitungkan dan itu memang harus kita pikirkan. Tetapi gitu ya, dengan tidak memangkas keinginan mahasiswa-mahasiswa ini untuk mengikuti kegiatan MBKM di luar. Kenapa? Banyak keuntungan. Kita tidak bisa memberikan pengalaman-pengalaman khususnya praktik kerja gitu ya yang mereka dapatkan di luar dan kita tembus di dalam kampus dengan mungkin secara teoritis lagi-lagi. Itu pandangan dari postmodernis. Sehingga dengan tidak menyampingkan hal-hal penting, postmodernis memberikan ruang lain gitu ya agar pemikiran ini tidak sempit. Walaupun memang kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, pre-modern dia hanya berpikir hanya satu titik saja, modernisme sudah terarah sebenarnya. Ya, kenapa postmodernis jadi lebih ruwet lagi kan gambarnya seperti itu yang saya tampilkan. Bukan ruwetnya, tetapi sudut pandang memikirkan konsep-konsep lain yang kemungkinan terjadi dalam suatu hal ya, itu adalah cara pandang perspektif postmodernis. Ya misalnya kalau dalam organisasi contohnya apalagi ya, misalnya saat ini Indonesia banyak sekali partai, kalau zaman dulu kan tidak. Ya bagaimana orang-orang yang mewakili dari partai buruh, dari guru mungkin ya, itu sudah bermunculan partai-partai tersebut. Kenapa? Karena sekarang ini sudah yang tadi saya disebutkan bahwa berpikir secara postmodernis salah satunya adalah ketika organisasi gitu ya menjadi tempat negosiasi kekuasaan atau dominasi kelompok. Ya mereka melakukan pertarungan-pertarungan kepentingannya mereka sendiri. Ya, seperti itu contohnya. Nah, ini sudah pernah dibahas juga di dalam kelas ya, gambaran-gambaran ini bagaimana modernisme. Kalau kita lihat ini gambarannya ada orang menggunakan palette ya, lalu megang kuas, lalu bergaya dengan seniman seperti seniman dan mengklaim bahwa I'm a genius. Nah, postmodernisme juga seperti itu, sama gitu ya, melihatnya bahwa ini ada kuas tetapi dia nggak berpenampilan layaknya seorang seniman pada umumnya, tetapi mengklaim bahwa I'm a genius. Ya, ini sini bisa digambarkan bahwa kalau modernis itu memang terstruktur sekali. Ya, kalau mau dilihat atau mau menampilkan gitu ya, kejeniusan atau mengklaim dirinya, memaknai dirinya sebagai seorang pelukis atau seniman yang jenius ya, mungkin dari tampilannya harus sudah menggambarkan itu. Tetapi kalau postmodernis kan tidak seperti itu. Kalau mau dibilang jenius, konstruksi gitu ya, konstruksi makna jenius, seniman yang jenius itu kan tidak harus dari penampilannya, tetapi banyak hal yang perlu dibuktikan gitu ya. Jadi bagaimana konsep itu dikonstruksikan dengan banyak elemen gitu kalau misalnya postmodernis. Tetapi kalau modernisme mungkin hanya satu konsep saja, hanya satu konstruksi saja. Ya, saya rasa itu materi minggu keempat ini dalam komunikasi kelompok dan organisasi. Semoga tersampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh nanti bisa melalui forum yang akan saya buat di Leeds. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.